10 cara sederhana agar selalu berbahagia. Puncak pencapaian hidup semua manusia adalah hidup bahagia. Berbagai cara dilakukan orang-orang, tujuannya sama, agar bahagia. Ada yang bekerja keras agar punya uang banyak hingga dapat menikmati apa saja yang diinginkannya. Tujuannya agar bahagia. Ada yang harus bepergian keliling dunia. Tujuannya agar bahagia. Dan berbagai upaya dan tindakan lainnya, tujuannya sama, agar bahagia. Di bawah ini, saya bagikan 10 cara sederhana agar bahagia. Cara yang murah meriah dan mudah dilakukan. Kurangi marah. Umumnya marah dipicu oleh keadaan yang tidak sesuai harapan kita. Itu bisa kemacetan di jalanan, sikap pemimpin atau tim kerja yang tidak sesuai harapan kita. Coba latih dan biasakanlah untuk tenang, lalu berusaha memahami serta memaklumi keadaan dan sikap orang lain pada kita. Ingat, marah itu lebih banyak menyebabkan bertambahnya masalah baru dari masalah yang sudah ada, bukan menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua, berhenti sakit hati. Tak seorang pun yang sanggup membuat kita sakit hati. Apapun ucapan dan perbuatan orang lain pada kita, semua itu tak sanggup membuat kita sakit hati, kecuali kita memilih dan memutuskan untuk sakit hati. Artinya, sakit hati itu adalah pilihan kita masing-masing. Mereka hanya menyuguhkan pilihan-pilihan, kita adalah pembuat keputusannya. Yang ketiga, jagalah kesehatan. Jika tubuh sehat, jiwa kuat, maka hidup akan bahagia. Tidurlah yang cukup, kurangi stres, kendalikan pikiran, lebih sering tertawa, jaga pola makan, minum air putih yang cukup, dan nikmati udara yang bersih, olahraga di bawah sinar matahari pagi, dan lain sebagainya, tips-tips atau kegiatan yang mendukung kesehatan tubuh kita. Berikutnya, seringlah bersilaturahmi. Pepatah kuno mengatakan, besi menajamkan besi. Artinya, sesama kita adalah orang-orang yang mendatangkan manfaat dan kebahagiaan bagi kita. Menjaga hubungan baik dengan semua orang akan memberikan banyak manfaat. Ada teman berbincang, bernyanyi bersama, tertawa bersama, bahkan dengan selalu bersikap baik setiap saat akan membuat kita punya banyak teman dan sahabat. Banyak teman, banyak berkat. Yang berikutnya, rendah hati. Sikap rendah hati sangat baik bagi tubuh dan jiwa kita. Orang-orang rendah hati sangat disukai banyak orang. Orang rendah hati tidak akan pernah jatuh. Hidupnya akan selalu bahagia. Orang rendah hati akan selalu tenang karena hatinya sudah bisa dikendalikan. Selanjutnya adalah bersyukur. Latih dan biasakan untuk selalu bersyukur setiap saat, dalam segala kondisi dan keadaan. Dalam setiap peristiwa ada hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Sebesar apapun kekecewaan yang datang menghampiri kita, di sana ada hikmah dan pelajaran berharga. Tetap semangat dan bersyukurlah atas keadaan-keadaan itu. Berpikir positif, kurangi kesal
jengkel, dan mengeluh. Jika pasangan kita, suami atau istri atau saudara kita marah dan bersikap kurang pantas, usahakanlah tenang, lalu berpikir bahwa mereka sedang susah hati hingga bersikap kurang baik terhadap kita. Ajak duduk menikmati secangkir kopi atau secangkir teh, lalu berbincang dengan santai. Tanyakan mengapa mereka bersikap seperti itu, lalu bantulah mereka mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi itu. Mereka bersikap kurang pantas biasanya disebabkan oleh hati yang kurang damai atau kurang bahagia. Hiduplah sesuai kemampuan. Banyak orang yang kesulitan atau kesusahan menjalani hidup disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan. Membeli barang dengan berhutang dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai kemampuan finansialnya. Hidup apa adanya lebih baik daripada memaksakan diri mengikuti tren di sekitar kita. Berbagi dengan ikhlas. Jika suatu saat kita mendapatkan kesempatan berbuat baik pada orang lain, janganlah mengharapkan balasan yang sama atau ucapan terima kasih sekalipun. Namun, ucapkanlah terima kasih pada mereka, karena mereka sudah membantu kita menikmati kebahagiaan. Yang berikutnya, ini yang terakhir, terlihat mungkin sangat susah. Mengasihi musuh. Kita tidak pernah membutuhkan musuh dalam hidup ini. Kita butuh teman, dan lebih banyak lagi teman. Bila kita punya musuh atau orang yang memusuhi kita, pastinya hati kita tidak tenang, tidur gelisah, pikiran kacau. Jika ada orang yang menghina, menyakiti, dan memusuhi kita, bersyukurlah karena kita diberi kesempatan untuk melatih diri agar punya tabiat atau karakter atau akhlak mulia yang sudah dimurnikan, yaitu mampu mengasihi musuh atau mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti atau mengecewakan kita di masa lalu. Tataplah mereka bukan sebagai lawan, tetapi tataplah mereka sebagai kawan yang hatinya sedang terluka dan sakit. Jika itu yang kita lakukan, maka akan muncul belas kasih atau welas asih pada mereka, dan kita akan dengan senang hati menolong mereka agar merdeka dari rasa sakit itu. Mengasihi orang yang mengasihi kita adalah hal biasa, namun mengasihi orang yang pernah menghina dan menyakiti kita adalah hal yang tidak biasa, luar biasa, bahkan sangat mulia. Sesungguhnya, saat kita mengasihi musuh, kita sedang berdamai dengan hati kita dan kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Jika kita membenci orang lain, walau itu hanya sebagai reaksi dari aksi yang kita dapatkan dari orang itu, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Maka, jika kita sayang pada diri kita, kita akan berusaha tidak membenci siapapun, termasuk orang-orang yang pernah menghina, mengecewakan, merendahkan, dan menyakiti kita kemarin atau di waktu yang lalu. Itulah 10 cara sederhana agar selalu bahagia. Selamat mencoba, selamat merenungkan, dan semoga berhasil. Salam bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia.